warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Sukmanisi dengan NIM 230670037 Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai uji tarik dalam matkul pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Andil Arafat, Sarjana Teknik Magister Engineering PhD. Apa sih itu uji tarik? Uji tarik adalah metode pengujian bahan untuk mengetahui kemampuan suatu material dalam menahan gaya tarik hingga tak putus atau deformasi. Uji tarik memberikan informasi mengenai kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan keuletan suatu material. Fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah kabel baja dalam jembatan. Kabel baja dalam jembatan harus dilakukan terlebih dahulu uji tarik untuk mengetahui kemampuan dalam menahan gaya beban pada saat digunakan. Untuk penjelasan selanjutnya, saksikan video selanjutnya. Uji tarik. Uji tarik adalah teknik pengujian material yang penting untuk memahami karakteristik, kekuatan, dan perilaku deformasi bahan. Dengan menganalisis kurva tegangan-regangan, kita dapat menentukan sifat-sifat penting seperti kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan kekuatan material. Prinsip uji tarik adalah yang pertama, prinsip dasar. Prinsip dasar adalah uji tarik mengukur respon material terhadap beban tarikan hingga terjadi kegagalan. Yang kedua yaitu sampel uji. Sampel uji berbentuk batang atau plat dipasang pada alat uji dan ditarik dengan kecepatan konstan. Yang ketiga, kurva tegangan dan regangan. Kurva ini menggambarkan hubungan antara tegangan dan regangan selama pengujian. Hubungan tegangan dan regangan dalam uji tarik. Yang pertama, daerah elastis. Bagian awal kurva di mana material bereaksi secara elastis dan deformasi dapat kembali ke bentuk semula. Yang kedua, titik luluh. Tegangan di mana material mulai beralih dari perilaku elastis ke plastis. Yang ketiga, daerah plastis. Bagian kurva setelah titik lulus di mana material mengalami deformasi permanen. Deformasi elastis dan plastis. Deformasi elastis yaitu deformasi yang dapat kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Deformasi plastis yaitu deformasi permanen yang terjadi setelah melampaui batas elastis material. Transisi. Titik luluh yang menandai transisi dari perilaku elastis dan plastis pada material. Kekuatan tarik maksimum pada uji tarik. Pengertiannya yaitu tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material sebelum terjadi kegagalan pada uji tarik. Pengaruh komposisi dalam uji tarik, yaitu sifat material seperti komposisi kimia, mikrostruktur, dan perlakuan panas dan yang mempengaruhi kekuatan tarik maksimum. Indikasi kekuatan dalam uji tarik memberikan indikasi kekuatan material dan seringkali digunakan dalam perancangan. Kekuatan luluh dalam uji tarik, yaitu tegangan di mana material mulai mengalami deformasi plastis permanen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dalam uji tarik yaitu kekuatan luluh dipengaruhi oleh komposisi, perlakuan panas, dan mikrostruktur material. Yang selanjutnya, pentingnya kekuatan luluh dalam uji tarik yaitu kekuatan luluh menentukan batas aman pembebanan suatu komponen struktur material.
kemuluran atau pengaruh luas penampang atau yang disebut dengan regangan, yaitu kemuluran ukuran kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis sebelum patah. Selanjutnya, pengaruh luas penampang, yaitu persentase pengaruh luas penampang material pada titik patah, indikator kekuatan suatu material. Aplikasinya yaitu sifat-sifat ini penting dalam pemilihan material untuk aplikasi yang membutuhkan deformasi plastis. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat tarik. Yang pertama, komposisi. Komposisi kimia material mempengaruhi sifat tarikannya dalam suatu material. Yang kedua, perakuan panas. Perakuan panas dalam material dapat mengubah struktur mikro dan sifat material. Selanjutnya, yang ketiga, deformasi. Proses deformasi plastis sebelumnya juga mempengaruhi sifat tarik. Selanjutnya, yang keempat, suhu. Suhu pengujian dapat mengubah perilaku deformasi material. Aplikasi uji tarik. Aplikasi uji tarik dalam dunia industri itu sangat penting. Yang pertama, desain komponen. Sifat tarik digunakan untuk memilih material yang tepat dalam perencanaan komponen struktur dalam dunia industri. Yang kedua, kontrol kualitas. Uji tarik digunakan untuk memverifikasi kualitas produk sesuai dengan spesifikasi yang digunakan untuk material. Yang ketiga, pengembangan material. Hasil uji tarik membantu dalam pengembangan dan perbaikan material baru yang akan digunakan dalam produk-produk selanjutnya. Kesimpulan dan poin kunci dalam uji tarik adalah pemahaman material. Uji tarik memberikan wawasan penting tentang perilaku dan sifat-sifat material dalam suatu uji tarik yang digunakan untuk dunia industri. Yang kedua, aplikasi industri. Uji tarik digunakan dalam dunia industri sebagai perancangan, pemilihan material, dan kontrol kualitas. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan. Pengujian tarik terus-menerus membantu mengembangkan material baru yang lebih baik untuk digunakan selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana menghitung uji tarik? Uji tarik merupakan metode penting untuk mengukur kekuatan material. Ini dilakukan untuk memberi daya tarik yang spesimen hingga putus. Persiapan spesimen dalam menghitung uji tarik. Yang pertama, menghitung dimensi. Spesimen harus memiliki dimensi standar sesuai jenis material dan standar pengujian seperti ASTM dan ISO. Yang selanjutnya, permukaan. Permukaan spesimen harus halus dan bebas dari cacat pada material. Selanjutnya, yang ketiga, penandaan. Beri tanda batas ukur pada material untuk pengukuran regangan. Prinsip dasar pengujian dalam uji tarik itu pembebanan. Gaya tarik diberikan secara bertahap dan konstan. Yang selanjutnya, pemanjangan. Pada material terjadi pemanjangan spesimen yang diukur. Selanjutnya, yang ketiga, patah. Proses berkelanjut hingga spesimen material patah. Menghitung area penampang. Pada material dapat berbentuk seperti lingkaran dengan menghitung luas penampang lingkaran yaitu Pi kali L kuadrat. Untuk bentuk material persegi, menghitung luas penampang persegi yaitu sisi kali sisi. Untuk material berbentuk persegi panjang, menghitung luas penampang dengan rumus yaitu panjang kali lebar.
Menghitung beban maksimum. Beban maksimum dalam uji tarik adalah gaya tarik tertinggi yang dapat ditahan spesimen sebelum patah. Nilai ini tercatat dalam mesin uji tarik. Perhitungan tegangan dan tarik. Tegangan tarik dihitung dengan membagi beban maksimum dengan luas penampang awal spesimen. Untuk menghitungnya menggunakan rumus sigma maksimal sama dengan P maksimal dibagi dengan luas penampang. Menghitung regangan. Regangan dihitung dengan membagi pertambahan panjang dengan panjang awal spesimen atau material. Dinyatakan dalam persen atau per mil. Menggunakan rumus yaitu elastisitas sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang awal material. Analisis kurva tegangan dan regangan. Kurva di samping menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan. Dari kurva ini dapat ditentukan modulus elastisitas, kekuatan lulu, dan kekuatan tarik. Pada sumbu X itu dinyatakan sebagai regangan dan pada sumbu Y yaitu menentukan tegangan. Aplikasi hasil uji tarik yaitu pertama desain, memilih material yang tepat untuk dalam produksi suatu produk baru hasil uji tarik. Yang kedua, manufaktur. Dengan uji tarik kita dapat menentukan material yang baru dalam mengontrol kualitas produk yang akan digunakan. Selanjutnya, riset. Dengan uji tarik dapat mengembangkan material baru yang akan digunakan untuk hasil yang lebih baik dan material yang lebih baik dan lebih bagus. Uji tarik baja tulangan di Laboratorium Rekayasa Struktur ITB menggunakan standar pengujian SNE 2052 tahun 2017. Amati grafik untuk mengetahui perilaku baja, bukan perilaku mantan kamu. Hei. Perhatikan area ini. Seperti biasa, mari kita percepat video ini sampai sesaat sebelum baja putus. Saat ini, baja telah melewati fase elastisnya dan tidak dapat kembali pada bentuk atau ukuran aslinya